The Ubud Writers and Readers Festival returns with the theme Mulat Sarira, self-reflection, which is a Balinese Hindu philosophy, a spiritual principle of examining our actions, thoughts and values to ultimately build the deepest sense of self-understanding, wisdom and interconnectedness in the pursuit of Dharma, the truth. These are not normal times, and many of us are still trying to value and evaluate the turbulence of this journey to navigate a path to calmness, comfort and clarity. The festival will delve into self-reflection and beyond, into cultural introspection, human rights, animal rights, the environment, and to examine who we are, what unites and divides us, how we coexist on this planet, how we care for our planet. We will delve into tangible and imaginary landscapes across fields of dreams, of oceans, mountains, into deserted islands, ancient temples, jungles, forests, villages, cities, Bali, our beloved home, and Ubud, a place whose name simply means obat, medicine. To which parts of normal do we wish to return, and what lessons learned will we take into the future? Join us in a festival that promises to be extraordinary, because Bali is extraordinary. Oh, ya udah.
Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Hello everyone. Baik, selamat siang semua. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini festival kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Dari tanggal 8 hingga 17 Oktober, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak asasi manusia. Menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong setiap tindakan kita. Saya Sebastian Partogi, moderator Anda, dan telah hadir siang hari ini salah satu pembicara kita. Jadi kita akan punya 3 pembicara, di sini ada Syabir, dan nanti 2 lagi, Hana dan Teni akan hadir lewat Zoom, dan saya akan perkenalkan dulu satu persatu. Ray Syabir adalah seorang penulis dan seniman dari Jakarta, Indonesia. Buku pertamanya yang berjudul Public Feelings and Other Acts diterbitkan pada bulan September 2018 yang kemudian diikuti oleh pameran yang berjudul Gallery of Anxiety dalam tahun yang sama. Dalam karya-karyanya, ia ingin untuk menciptakan lanskap visual yang mengekspresikan kenyataan. Sementara Teni Purwanti adalah seorang jurnalis untuk narasi. Sebelumnya dia sudah pernah jadi jurnalis untuk Kompas.com dan Femina Group. Cerita pendeknya Joyeuk's Anniversary diikut sertakan dalam kumpulan cerita pendek pilihan Kompas pada tahun 2014. Dia juga telah terpilih sebagai salah seorang penulis pemula emerging writers untuk Ubud Writers and Readers Festival pada tahun 2015. Jadi novel pertamanya telah terbit berjudul Sambal dan Rajang, dan tahun ini dia mengeluarkan satu lagi buku kedua yaitu Butterfly Hug. Lalu untuk Hana Madness atau yang nama sebenarnya adalah Hana Alfikih adalah seorang perupa yang tinggal di Jakarta, Indonesia. Kebanyakan dari karya-karya seni Hana berusaha untuk menampilkan kondisi kesehatan mentalnya. Yang menjadi inspirasi utamanya, tapi juga menjadi bahan yang paling menantang bagi dia dalam berkarya. Dia telah dinominasikan sebagai a Millennial Hero for Arts and Culture in 2019 oleh Sindo News, dan juga 10 Women of the Year in 2019 oleh majalah Her World Magazine. Itu hanya sebagian dari banyak penghargaan internasional yang telah diterimanya. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tema judul dari acara siang ini adalah It's Alright Not to Be Alright, Mental Health During the Pandemic. Dan kita akan memulai diskusinya dengan pembacaan dari Syabir. Sudah siap? Sudah. Silakan. Ini dari buku terakhir saya, judulnya Songwriter,
I thought if I were a painter, you would be my portrait. I thought if I were a sculptor, you would be my statue. And I thought if I were brave enough, you could dance to the songs I sing to, for I am not only a writer, but also a songwriter that puts together the melodies to the dirty words you have called me, just like saliva ties an envelope together before sending a letter. Still, this would be it. This could be my love letter to you, a string of I thoughts and a failed attempt of a career as an artist. Oke, nah ini untuk membuka tanya jawab sebelum kita ke Teni sama Hana, aku mau nanya dulu sih, kan itu buku kamu di tagline itu kan ada kata this is a celebration of pain, ya, perasaan rasa sakit. Tapi spesifik untuk diskusi kita hari ini, bagaimana sih kemudian karya tersebut terkait dengan kondisi mental health dari perspektif kamu? Jadi buku kedua ini kan sebenarnya selesai sebelum pandemi ya, dan karena ada pandemi juga, I decided not to release it last year and kind of sit with it. Terus sambil ngedit, sambil apa, it kind of reveals a lot of new things for me. And yang saya nggak sadar tuh pas saya nulis, ternyata I was in there's a lot of traumas and pain that I didn't deal with, and I thought I had solved it. And selama pandemi, karena kita duduk di rumah doang, it kind of came up to my face, and so it's funny karena kerjaannya udah beres, manuskripnya udah beres, but then reading it back was pretty tiring, and it reveals a lot of new things for myself as well. So yeah. Oke, makasih udah cerita, dan ini memang langsung berkaitan dengan pertanyaan pertama saya, sebetulnya kayak bagaimana pandemi ini mempengaruhi kesehatan mental teman-teman. Dan aku sebenarnya pengen nanya ke Teni nih sekarang, karena aku ingat di Sambal dan Ranjang ada satu cerita tentang tokoh yang panic attack ya, setelah dia dengar cerita Jokowi mengumumkan COVID. Kalau Teni gimana, Ten? Bagaimana stres terkait pandemi itu mempengaruhi kesehatan mental kamu? Dan aku ingat di salah satu cerita kamu menggambarkan gejala panic attack ya. Itu bisa kamu jelasin nggak? Itu sebenarnya panic attack itu apa sih? Dan orang-orang yang mengalaminya biasanya punya kondisi seperti apa gitu? Oke. Kan kamu bilang sebenarnya ada satu faktor yang dimana kamu dulu selalu mengendalikan banyak hal, dan di dalam kondisi pandemi ini kamu ngerasa helpless kan. Tapi specifically kalau kamu bisa tunjuk beberapa hal, apa sih aspek-aspek dari pandemi ini yang paling bikin kamu takut atau cemas ya, sehingga kemudian sering mengalami panic attack gitu? Iya.
Oke, aku mau nanya Hana sekarang. Kalau Hana, gimana Han? Apa kabar? Masih. Nggak kedengeran. Oh, ini udah kedengeran. Boleh break up, iya. Ini apa? You had a breakup with a mate, like amidst the pandemic. The meds. Oh, She break with the meds, the medicines. meds. Oh, sorry. I thought you were referring to pasangan. Oh, sorry. Obat ya maksudnya. Oh, thank you. Hmm. Solar. Oke, makasih Hana. Jadi tema yang aku tangkap sebenarnya dari pertanyaan pertama adalah teman-teman banyak sudah telah menekan isu-isu tertentu atau pikiran-pikiran tertentu karena sebelumnya kita sangat sibuk ya. Tapi tiba-tiba waktu lockdown dan juga kalau Teni tadi khusus membicarakan soal kebiasaan yang ngomong-ngomong soal adaptasi kebiasaan baru ya. Tapi sebelumnya ya Teni, aku sama kamu juga rada mirip sih, control freak gitu, kayak harus mikirnya kayak aduh 10 tahun 20 tahun lagi kayak apa terus, tapi ini kan mendisrupsi semuanya ya. Jadi itu tema besar yang aku tangkap. Lalu pertanyaan kedua, kita kan udah ngomong soal masalah, kita ingin memberi penonton kita harapan ya. Jadi buat teman-teman sendiri, itu apa sih yang teman-teman lakukan ketika mulai merasa
mentalnya nggak terlalu sehat di tengah pandemi gitu. Mulai dari Syabir. Kayaknya kalau saya reach out ke teman-teman sih, atau mereka yang datengin, karena mereka tahu kalau misalnya if I'm not really well, I just cut off people. So I really have a great support system around me, and they reached out to me and kayak gangguin gitu loh. Tapi kayak I know what they're doing, and that makes me kind of snap out and oh right, like I'm not well, and then I just take a breather, and meditation also helps too, and yeah, my friends reminds me to be gratitude. It's like the little things. Karena I'm not seeing a therapist yet, or seek any medical attention as of now. So I really rely on the people around me. So yeah. Ya kayak yang tadi Hana bilang ya, komunikasi Iya, gitu iya. ya. Nah kalau Teni gimana Ten? Karena udah terapi sebelumnya sih deh, kamu punya bekal-bekal yang bisa kamu pakai ya ketika iya. What is the butterfly hug though? Oh ya, boleh dijelaskan ke kita butterfly hug itu apa? Oke. Iya. Hana dulu deh cerita. Oh, udah kenal lagi. Oke. Hana gimana, Han? Oh, oke. Maaf. Hana, sorry. Jadi aku sama dia ngobrol dulu, mereka lagi cek soundnya ya. Nanti baru lanjut ke kamu. Oh, udah, oke. Can you hear me now? You can hear me? Oke. Boleh cerita lagi, Hana? Maaf ya, tadi keputus.
mengidentifikasi perasaanku. Misalnya kan aku kan sering kali merasa depresi, terus mendengar suara-suara bising, lalu juga ada banyak kayak movie scenes dalam kepalaku yang lompat-lompat, yang benar-benar exhausting banget. Kalau misalnya aku tahu dari mana sumbernya berasal, aku akan minta, terutama ke caregiverku, ke pasanganku, aku nggak akan ragu untuk minta didengarkan atau untuk minta dipeluk gitu. Tapi kalau misalnya I don't know where it's coming from, I just let the feeling flow. Karena aku merasa sudah memposisikan bahwa episode-episode tersebut merupakan memang episode yang harus aku lewati dan itu hanya bersifat temporary aja gitu. Terus juga aku selalu berusaha karena aku sekarang sudah memetakan banyak banget gangguan mental yang aku rasakan. Dari aku kecil hingga saat ini itu akibat trauma-trauma yang aku alami dari kecil. Jadi aku selalu mencoba, ini bertahun-tahun aku lakukan karena prosesnya sangat-sangat panjang sekali untuk memaafkan masa lalu. Aku selalu berusaha untuk mengerti. Mungkin dulu mereka melakukan itu kepadaku karena memang ketidaktahuan mereka atau minimnya edukasi mereka akan kesehatan jiwa, atau mungkin mereka melakukan itu sebagai bentuk akan insecurity dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan pattern yang sama gitu dalam terhadap orang lain, terhadap diriku sendiri. Jadi aku mencoba untuk memaafkan secara perlahan, dan itu yang terus aku lakukan. Terus aku juga stop comparing, kayak yang tadi aku sempat mention, aku selalu deh pasti ketika aku insecure aku selalu, kok gue bisanya cuma gini doang ya, kok lihat deh dia produktif banget, kok gue nggak bisa ya, kok gue nggak bisa. Dan aku sekarang memahami bahwa kita diciptakan dengan kapabilitas yang berbeda, dan it's okay kalau misalnya kita memang berbeda dengan orang lain, that's totally fine gitu. Terus aku juga membangun rasa percaya to focus more on the good things or potential that I have. It is also so important to be able to focus more on those who support me or love me, and it does really help me to love myself more. Terus juga aku sekarang selalu kayak mengelilingi diri aku dengan orang-orang yang suportif, terutama ketika lagi pandemi kayak gini ya, semuanya bisa menjadi rentan gitu. Dan aku sekarang ketika aku sudah bisa berdaya, alhamdulillah aku sudah memiliki kekuatan untuk bisa memetakan apakah seseorang tersebut atau ekosistem tersebut berkontribusi negatif atau positif terhadap pembentukan mentalku. Jika ternyata aku tahu itu lebih banyak berkontribusi secara negatif, nggak ada salahnya untuk lebih membatasi. Dan yang terakhir yang selalu aku lakukan adalah get help atau reach out. Ini selalu aku lakukan ketika aku udah benar-benar overwhelmed in dealing with the symptoms. Dan ketika banyak cara independen sudah aku lakukan, jadi aku selalu lari ke psikolog dan psikiater. Oke, makasih Hana. Jadi kalau yang bisa aku tarik dari diskusi kita sejauh ini, kayaknya mungkin kita perlu juga memiliki kepekaan ya, bahwasanya mungkin orang-orang yang dari luar terlihat baik-baik saja, lantas kemudian terpicu lagi trauma-trauma lamanya, karena memang kan secara nggak sadar memang naluri kita adalah kita ingin menekan kan, dan dulu kan ya karena kita bisa keluar kemana-mana dan lain sebagainya, kita mungkin menekan itu gitu, dan ini kemudian keluar lagi, dan belum lagi juga sekarang ada trauma-trauma baru juga lagi tercipta kan, terutama ketika ada orang yang meninggal atau orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini perlu kita sadari bahwa ya udah, it's okay to not be okay seperti nama programnya kan. Oke, makasih banget teman-teman bertiga udah sharing pengalaman pribadinya. Aku sekarang mau masuk ke soal karya ya. Nah, jadi aku mau nanya nih, proses kreatif teman-teman saat menuangkan pengalaman teman-teman dengan kondisi kesehatan mental teman-teman dalam bentuk karya seni, itu prosesnya seperti apa? Dari mungkin kayak dari idenya, terus kayak proses untuk memasak idenya gitu. Dari Syabir dulu mungkin. Kalau aku sih nulis kayaknya emang selalu hal yang lagi relevan atau isu yang yang ada di hidupku saat itu. Kayak di buku pertama aku nulis soal kayak kecemasan atau keraguan menjadi dewasa. So it's the anxieties of entering core life crisis. Tapi di saat itu tuh aku udah bisa pinpoint, oh yeah, my friends are getting married, getting a job, and then moving apartments, S2, and then seems like things are moving up for other people but not me. So I already know the themes of it, and I wrote it in different chapters thinking, ya ini masalah gue akan bikin body of work out of it, and if I make it, I can destroy it.
if I solve it in the book, I hopefully can solve it in my life. And the way it was solved has nothing to do with the work. Jadi saat bukunya beres, it didn't really solve anything per se, but I was participating in life. I was getting a job. I was meeting other people. I was going to concerts. I was just like participating in life and ketemu teman-teman dan support system yang okay, and suddenly like entering adulthood together doesn't seem too scary. But then with the second book, it was karena formnya poetry, it's more free form and abstract. So I would write stuff that I don't understand until it's out, until like a year later, because the manuscript was done last year kan, and I wrote it and I believe in it, and I know I have to put this poetry out or use this word in here, but then it didn't make sense until probably a year later. And again, it does help me figure out things in my life or pinpoint this is not right or this is keep doing this. But then like making it doesn't solve anything, and that's what I had to learn. Like I guess it was the biggest heartbreak last year was that no matter how many books I've made, it doesn't really solve anything because that has nothing to do with my own personal issues, you know? It's not, it's no use speaking about, for me anyway, it's no use writing poetries about past traumas without actually forgiving that person or forgiving what happened to you or forgiving yourself. So it really helps point the direction, but to me it's like Googling the medicine but not swallowing the medicine. Jadi itu apa sebenarnya menulis tuh nggak bisa jadi pengganti untuk terapi ya? It's therapeutic. There's a level of catharsis that you exercise and put out. Karena emang I think Joan Didion says, yeah, when you write some things that are in your life and with, you know, like, and you solve it in the book, you hope to solve it in real life and maybe it helps. But for me, untuk buku kedua ini sih, it didn't really, it helps me seek myself even more or go even deeper and highlight things that I want to suppress or forget. But that's another work that to me has no correlation with the work. Okay. The work points to the direction, but then it's another story to me. Yeah. Ya butuh cara-cara lain, penanganan lain juga. Ya kalau Teni gimana Ten itu Sambil dan Ranjang lalu Butterfly Hut boleh diceritain nggak? Iya, aku lebih prefer nulis fiksi sih sebenarnya kalau untuk mengangkat isu apapun ya sebenarnya, mengangkat isu apapun aku lebih milih fiksi karena aku bisa menyembunyikan karakter seseorang. Nah, aku pengen nulis tentang seseorang ini gitu, aku sembunyikan di karakter fiksi dan aku bisa ngubah-ubah sesuka aku gitu kan. Terus plotnya bisa aku mainin, jadi kalaupun itu ceritanya dari pengalaman pribadiku, tetap aku bisa bermain banyak hal gitu dibandingkan dengan non fiksi. Makanya waktu ditawarin nulis buku non fiksi sebenarnya agak takut ya gitu, pengen nolak aja sebenarnya gitu. Oh, kamu pernah ditawarin kan? Iya, yang ini, yang Butterfly Hut. Itu non fiksi? Yes. Oh oke, aku baru tahu, sorry. Iya. So my first book is about short story. My first book ini short story kan. Kalau yang ini tuh non fiction. So Butterfly Hut is non fiction. It's like memoir. Jadi tentang pengalaman aku dengan gangguan kecemasan gitu. Tadinya aku nggak mau menerima tawaran untuk nulis buku ini karena aku lebih nyaman sebenarnya dengan fiksi gitu. Banyak hal yang bisa aku mainkan di fiksi. Tapi kemudian karena tujuan dari menulisnya ingin mengedukasi supaya orang bisa belajar dari pengalamanku, ya akhirnya aku nulisnya memoir bukan bentuk textbook gitu kan. Kalau aku takut nggak bisa nulis itu karena kesehatan mental kan aku bukan ahli kan, aku penyintas gitu. Akhirnya aku memilih ya udah sudut pandang penyintas, bukan sudut pandang itu. Nah sementara kalau di cerpen kan benar-benar aku bisa ngomongin siapa aja dalam hidupku, siapapun dalam hidupku aku masukin ke situ. Bahkan diriku sendiri aku masukin ke situ, tapi itu semuanya udah bisa aku mainin plotnya apanya segala macamnya itu bisa aku mainin. Itu yang menyenangkan dari menulis fiksi. Nanti sebelum aku ke Hana, aku juga akan nanya hal yang sama ke Hana. Aku juga baru kepikiran untuk Teni sendiri kan itu kan nulis non fiksi kan. Tadi kamu bilang kalau fiksi kamu bisa menyembunyikan itu siapa. Tapi kalau non fiksi itu kan berarti kamu jelas ya bahwa itu pengalamanmu. Pernah takut sama stigma nggak sih? Kayak
Terus yang bahkan yang menghalangiku untuk nulis ini juga salah satunya stigma gitu. Aku takut di masa depan, misalnya masa depan ya, karena aku punya gangguan kecemasan, jadi yang aku pikirkan tetap masa depan ya. Di masa depan kalau ada orang CEO gitu ngelihat aku nulis tentang buku tentang gangguan kecemasan gitu kan, apakah aku bisa direkrut jadi karyawan? Apakah aku dianggap kompeten kalau aku punya gangguan kecemasan? Kemudian misalnya calon mertua ya, di Indonesia maksudnya calon mertua itu pasti akan pengen tahu kan menantunya tuh kayak apa gitu kan. Terus begitu tahu tuh kayak gimana menantunya bikin buku tentang gangguan kecemasan misalnya kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu pasti ada. Kecemasan itu yang sebenarnya awalnya memblokir aku untuk menulis buku ini gitu. Tapi kemudian aku berpikir ya kalau misalnya aku takut, ya selamanya stigma itu akan ada di orang-orang dengan gangguan mental gitu. Ya justru itu aku harus berani menulis ini gitu. Aku harus jadi orang pertama, mungkin bukan orang pertama, tapi aku harus jadi orang-orang yang berani untuk speak up gitu, lewat karya. Cara tentang konteks besar itu memang ketakutan Teni tentang, terutama di tempat kerja itu adalah ketakutan yang nyata ya, karena saya pikir bahkan di Inggris sekalipun aku pernah dengar ini 3 tahun yang lalu ya dari Ruby Wax, dia bilang kalau kamu ketahuan punya mental health kamu bisa dipecat gitu atau nggak akan jadi karyawan tetap, dan mungkin ini kita butuh gerakan kolektif untuk kemudian membuat penyadaran bahwa ya orang-orang dengan gangguan mental juga tetap bisa kerja dengan treatment yang baik. Karena aku sendiri di Jakarta Post tuh dulu banyak, ada satu mentorku almarhum Margaret Agusta tuh dia juga punya bipolar, dia minum dan dia obat dan dia tetap bisa berfungsi gitu. Tapi itu that's another story, tapi poin yang penting ya untuk diangkat. Nah kalau Hana gimana? Oh oke, thank you. Nanti kita bisa menarik banget ya. Makasih Teni. Halo. Iya. Iya, Ogi ini aku waktunya. Iya, Gideon Muhan. Ini konteks yang mana? Soalnya tadi ada 2 konteks. Oh oke, jadi ini pertanyaan bercabang sih. Jadi pertanyaan bercabang. Jadi kan pertama soal menuangkan isu mental health ke dalam karya, dan yang cabang yang kedua, pernah ketakutan nggak sih kalau misalnya kamu come out, come forward sebagai orang yang dengan mental conditions itu akan membawa stigma terhadap kamu? Jadi aku tuh ngerasa bisa, ini message-nya maksudnya merasa memiliki kepuasan dan mendapatkan bonus itu ketika aku bisa secara jujur menyuarakan concernku ataupun keresahan-keresahanku sebagai a disabled person. Terus people want to hear more about this narrative in the form of artworks. Terus orang bisa enjoy dan bisa membuka percakapan publik atas banyak hal yang selama ini terbelenggu di bawah permukaan. Dan itu salah satu kontributor yang membuat aku tetap berada di medan ini gitu dalam menyuarakan isu ini, karena aku menyadari there are so many people who are struggling even though our challenges and obstacles are slightly different. Dan juga karyaku itu merefleksikan pengalamanku sebagai disabled yang hidup di sebuah ekosistem yang sangat patriarki dan konservatif, dan aku selalu masih terus mencoba untuk menormalisasi ya isu ini melalui karya-karyaku yang memang terinspirasi dari my life experiences from the childhood to the point where I went to rehab di sebuah rumah sakit di Jakarta, dan narasi-narasi tersebut sangat menginfluence karya-karya yang aku ciptakan sampai saat ini. Tapi juga memang roots dari karya aku itu masih berasal dari hal yang sama, yaitu pengalaman hidupku, keresahan-keresahan yang aku alami hingga saat ini, sampai aku menemukan identitasku sebagai seorang seniman. Dan seiring dengan berjalannya waktu, aku menjadi bisa lebih fleksibel sebagai seorang seniman yang bekerja secara profesional dengan berbagai perusahaan ataupun klien. Tapi menjadi penting bagi aku karena aku nggak perlu lagi menyembunyikan identitasku sebagai seorang dengan disabilitas mental. Dan kalau misalnya boleh flashback sedikit, jadi pertama itu aku menemukan seni sebagai medium dalam menjaga kewarasanku itu di tengah-tengah sekolah menengahku. Ketika aku bersekolah di sekolah menengah. Dan itu adalah, aku sadar itu merupakan respon yang aku lakukan karena kondisi psikologisku yang pada saat itu cukup chaos. Bisa dibilang sangat-sangat chaotic sekali pada saat itu. Dan pada saat itu hubunganku dengan keluargaku dan juga di sekolah aku sangat-sangat such a big mess lah. So I just depended on my sketchbook and drawing pen as my well friends.
Jadi aku menemukan kenyamanan ketika aku bisa menulis, lalu juga doodling, anything about my feelings, dan aku melakukan itu pada awalnya hanya untuk diriku sendiri tanpa pernah berekspektasi bahwa aku akan didengarkan oleh orang lain atau orang akan mengapresiasi karyaku, enggak. Karena pada saat itu aku menemukan kenyamanan di situ, dalam sketchbookku, dalam tembok kamarku, karena aku merasa tidak mendapatkan any justification, kecuali mungkin ketika pada saat itu orang ngebuka sketchbookku gitu. Hingga sampai akhirnya ketika aku masuk ke sekolah menengah atas, SMA, aku terus berkarya karena pada saat itu aku menghabiskan masa mudaku di luar rumah, dan aku banyak bertemu dengan teman-teman dari berbagai komunitas seni, dan perjalanan artistikku pun dimulai dari situ. Aku mulai terlibat di pameran, terus juga commission work yang bisa menjadi support finansialku. But at the same time, I've never expected it will become my precious weapon to be heard and seen by people. Jadi benar-benar beyond my expectation banget, Ogi. Terus aku mau lanjut lagi soal yang tadi stigma. Stigma itu pasti banget. Kalau aku pernah ngalamin stigma dan diskriminasi, contohnya adalah kayak aku dianggap nggak valid gitu dengan gangguan mental yang aku miliki, dan gangguan mental yang aku hadapi itu adalah sesuatu hal yang harus disembuhkan, dan aku dianggap nggak punya kapabilitas, nggak punya kontribusi, terus nggak berhak atas kesempatan-kesempatan seperti orang non-disabilitas, and so many other things gitu. Then what I do is by making my disability as an identity worth celebrating. And aku menggunakan karyaku untuk menyuarakannya, karena aku percaya disability arts reflects the experience of disability, which make it not as a barrier, but as an appropriate and useful subject for artwork dalam meningkatkan kesadaran untuk membawa perubahan politik atau sosial. Dan disability art is created by people with disabilities. So kita nggak membicarakan anything that describe us according to others people's perception, but rather we tell our own stories. We present our own perceptions of disability and the issues around it. Dan tujuannya apa sih ada movement disability art ini? Ya untuk menciptakan inklusif dan untuk menciptakan ekosistem yang bersifat inklusif dan aksesibel gitu. Jadi aku sendiri, kita komunitas disabilitas itu percaya that everyone has certain basic needs that must be met. Jadi kita gitu dengan disabilitas, apapun itu disabilitas yang mau mental mau fisik, kita menjadi disabled not because of our inability to do something, but because of the fact that our society nggak aksesibel, dan ketergantungan kita selalu dianggap sebagai sebuah pengecualian. That's why kita percaya bahwa disabilitas itu sudah dibangun dan bersifat sistematis. Great point. Dan ini juga pas banget nih, nyambung banget ke pertanyaanku berikutnya yang adalah ngomongin soal karya sastra atau karya seni yang memang tujuannya adalah untuk melakukan destigmatisasi terhadap karya mental health, terhadap masalah mental health. Dan kalau teman-teman buka Instagramnya Hana ya, itu sebenarnya kan karya-karya seni Hana kan ngomongin mental conditions, tapi cute-cute banget ya, itu pakai kayak pop art yang warna-warni cerah gitu. Jadi kayak dan kamu pernah bilang ke aku sih waktu interview dulu, kamu sengaja pilih warna-warna dan tokoh-tokoh seperti itu untuk memberi kesan bahwa ya ngomongin mental health tuh harus dark gitu ya, gitu kan. Nah sekarang masuk ke pertanyaanku berikutnya, kenapa seni dan sastra itu kok jadi medium yang baik atau ampuh untuk destigmatisasi? Mungkin dari Hana dulu deh, karena tadi kamu juga lagi ngomongin itu. Menurut kamu kenapa ampuh dua medium ini? Yang sorry, aku nggak main sastra kan? Maaf, kenapa? Kenapa, Ogi? Sorry, tadi pertanyaan kamu udah menyinggung sastranya ya? Oh oke, aku ulang lagi pertanyaanku ya. Menurut Hana, mengapa seni itu jadi medium yang bagus atau ampuh untuk destigmatisasi ya? Oke, karena aku percaya setiap artis itu punya peranan yang penting dalam berkontribusi terhadap to the health, development, and well-being of our society. Dan menurut aku pribadi,
art is about connecting with people's emotion. It is personal, but also can be universal at the same time. Ini tentang menciptakan, menghubungkan kita. Ini selalu menghubungkan kita dengan apa ya? Dengan banyak isu-isu hak asasi manusia di luar sana. In giving voice to people who are voiceless and marginalized. And it is also about creating conversation and giving voice to questions that need to be answered. Dan aku sebagai seorang seniman, aku merasa aku harus terus menciptakan karya yang provide joy, interaksi, inspiration, but they also provide wise criticism of the system to encourage the community to engage wisely and make steps in social progress. And I want to be a professional artist without hiding my identity as disabled, because I'm proud of that. I want to keep influencing people and communities to find their voices and express their concern melalui mungkin proyek individual ataupun kolaboratif gitu. Dan kalau dari aku pribadi, sejauh aku pernah bekerja sama dan berkolaborasi dengan banyak individu dan kelompok-kelompok yang luar biasa menginspirasi aku karena mereka hebat banget narasinya, itu selalu apa ya, membawaku pada pertukaran ide yang sangat-sangat brilian yang menciptakan pertumbuhan artistik, empati dan pemahaman baru. Dan itu juga memberikan aku kayak the power to unify various narratives. Dan aku masih terus belajar untuk dari pengalaman-pengalamanku tersebut, bagaimana itu ternyata telah membuka horizonku to a very wide level, like how I value myself and others, how I appreciate differences. Terus aku juga bagaimana aku bekerja sebagai seorang seniman dengan disabilitas, dan bagaimana aku mengaplikasikan value-value tersebut dalam kehidupanku pribadi. Dan aku merasa these days interventions must be carried out to create a healing culture, because social welfare is not only a matter of economy and access to physical health, tapi juga ke hubungan kita dengan satu identitas ke identitas komunal lainnya melalui seni tersebut. Dan menurut aku pribadi juga, tadi Ogi sempat mention juga sih tentang collectivity ya. It is so important thing for me to create a strong collectivity and community. Collaborating can be one of them. Tapi juga kita nggak boleh lupa untuk terus menekan para pemangku kebijakan untuk bisa menyediakan kita akses yang setara dan adil di segala lapisan masyarakat. Baik banget sih Han, ya, terutama yang kamu bilang tadi. Jadi kan sebenarnya ketika kayak kita come forward dengan kondisi kita, ada resiko stigma, tapi dengan itu juga we find our people kan. Dimana itu juga bisa menimbulkan percikan-percikan ide baru. Dan juga aku sangat suka dengan yang Hana bilang intersectionality itu, karena memang terang sekali bahwa mental health itu is related to social welfare. Karena ada penelitian di Amerika, aku lupa siapa, yang mengaitkan antara financial stability atau security dengan mental health level. Kalau seandainya kamu misalnya precarious, kayak gitu, kayak nggak jelas hari ini mau makan apa ya, of course you're gonna be anxious kan. Jadi isu ini juga bisa dibingkai dalam isu social political yang lebih besar. Karena aku nambahin sedikit, aku juga waktu bikin project di St. Helens itu, Ogi, aku kan bekerja sama dengan CGL, yang organisasi yang dia emang concern untuk recovery process for people with drugs and alcohol addiction, di mana ternyata aku tuh nggak berharap mereka akan bisa menciptakan sebuah karya kolaboratif dengan aku yang ternyata memang roots-nya tuh sama, mental health. Dan jadi aku mengambil banyak banget mengalami memiliki banyak sekali experience di mana aku terpapar dengan mereka-mereka yang terstigma, mereka bahkan termarginalisasi dalam ekosistem mereka, tapi mereka menyuarakan sesuatu gitu, karena mereka sebenarnya nggak pingin jadi minoritas dan ada dalam skup itu gitu. Aku juga bisa bayangkan kayak racism dan sebagainya itu juga pasti ngaruh lah. Karena aku punya teman dia kulit hitam, jadi waktu itu aku bikin project juga dengan seniman kulit hitam, animasi, dan dia bilang ketika dia ke konselor ya, ibaratnya konselor, itu lu kulit hitam, lu bisa sakit jiwa, lu kulit hitam kok lu bisa sakit jiwa sih gitu, maksudnya lu kan udah cukup badak gitu.
Itu dia menerima itu di negara yang kita bilang maju loh, Ogi. It's still happening. Oh iya. Ya tentu saja kan kayak menurut Terus Ngana. kenapa kalau kulit gue hitam gitu? Ya kan? Iya. Thank you for pointing that out. Terus sama Teni, kalau Teni gimana Ten? Kenapa kayak kalau kamu kan sastra ya, entah itu fiksi, non fiksi, itu kenapa jadi medium yang oke? Karena kalau orang baca textbook itu belum tentu dia paham, dia mungkin paham teorinya, tapi dia belum tentu paham apa yang benar-benar jadi penderitaan penyintas gitu ya. Jadi kalau di toko fiksi itu kan kita bisa like walk in someone's shoes gitu, Gi. Jadi kan kata orang kan kamu nggak akan bisa mengerti perasaan seseorang kalau kamu nggak jalan di sepatunya dia kan. If you ya gitu. Jadi kalau di sastra itu kita bikin orang jadi jalan di sepatunya si karakter fiksi itu. Makanya aku lebih memilih realistic fiction itu supaya aku bisa bukan ngajarin ya, ngasih tahu kondisi penyintas gangguan, bukan cuma penyintas, kondisi penyintas itu dari sisi mereka langsung gitu, dari sisi, jadi pembaca tuh bisa baca langsung ini perasaannya gimana, kondisi fisiknya gimana, emosinya gimana. Itu kalau di sastra itu bisa kita narasikan gitu, sangat dengan kata-kata kan bisa kita jelasin gitu kan. Jadi benar-benar kayak Ogi misalkan baca cerpenku yang dia ngalamin serangan panik itu kan. Jadi benar-benar ngerasain gimana si tokoh ini ngalamin serangan panik dibandingin misalnya textbook serangan panik adalah bla 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 bla. Orang kan belum tentu bisa kebayang gitu serangan panik kayak gimana. Tapi begitu ada tokoh yang dia benar-benar ngalamin serangan panik, ya udah dia ngerasain sesak nafas, ini apa namanya dia nggak bisa narik nafas, kayak serangan jantung kayak gitu. Jadi itu kenapa aku memilih realistic fiction gitu, dan kedepannya sih aku juga akan lebih banyak nulis fiksi dibanding non fiksi karena aku merasa itu lebih bisa menyampaikan apapun dengan lebih detail sih gitu. Teni, maafkan aku karena aku tell me ini telat mikir. Kalau seandainya kamu ada buku kamu di situ, boleh nggak kamu bacain kutipan? Tapi nanti aja supaya aku ngasih kamu waktu buat nyari dulu. Enggak, soalnya kan tadi permasalahan itu, soalnya aku jadi kamu nggak bawa? Yes. Oh ya udah nggak apa, that's fine. Oke. Ya oke. Nah, oke, jadi kalau Syabir kan jadi dua medium ya, ada media ya berarti tulisan sama visual. Nah itu kalau menurut kamu gimana? Visual sebenarnya saya nggak kayak Hana yang painter ya. I'm a designer, I do layouts. And sebenarnya yang Hana sama Mbak Teni bilang sih benar sih, the sense of community and being able to hear other people's stories and walk into someone else's shoes. Because when I express my own thoughts or problems or traumas in a book, it's not kayak saya nggak hanya pengen orang lain ngikutin cerita saya doang, tapi also kind of validate their own and also seem to show that if I can do it, they can do it too. And it doesn't have to be a book, it doesn't have to be a painting, it could be anything, just like powering through life. And I think that sense of community, and because sometimes you can't hold on to your own story forever. It's tiring, so you share it with other people, and then in turn, other people tell their stories back. This is why survivors and addicts have their meetings. It's to give context and to share. You can have a similar predicament or traumas that happen to you, but then pasti context, historically, time, everything, it's different every single time because it is very, very personal to each and own. And I think that adds context to our own where we're at, and it doesn't necessarily make sense. Dia lebih parah dari gua atau gua lebih parah. It's not in that sense at all. It's not a competition. Yeah, it's not because there's not like nobody wants to win at that. You know what I mean? It's not a competition at all. So, but it does gives you some context and kind of take a breather, knowing that other people are going through it. Because this is why humans keep reading history and fictions, because we're always delighted to read other people's stories. Like storytelling is very powerful, and I think that can really unite people. Yeah, to help us see the bigger context in which we're in ya. Yeah. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan nggak ya? Kita masih punya 12 menit. Sebelum, kalau misalnya belum ada yang nanya, aku lanjutin aja ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, tanya, angkat tangan aja. Oke.
Miskonsepsi, ini penting banget. Kayak apa aja sih misconceptions atau kayak kesalahpahaman orang tentang mental conditions atau mental illness? Dari Syabir dulu mungkin. To me that it's, because I see kids that are younger than me, the way that it's talked about, the sense of romanticization of glamorization. Like glamorization of it, and then having people make, I've seen a filmmaker that doesn't necessarily go see doctors and stuff, seeing her friend having a mental disability and I'm gonna make a movie about this. And also it ties. But it's and then somebody had to talk to her. But you don't know how to split your bill to pay for meds, or you don't know what these panic attacks. So you kind of have to sit down and to sit her down and tell her that it's not really chill to tell that story when you don't really know what it's about. And aku tadi setuju sama yang Mbak Teni bilang, kayak we can only, as storytellers, we can only give a story sebagai perspektif penyintas kan, karena there's people who actually write textbooks on this and went to school for this, and there is people graduated, and there's therapists, people pay to see them because they're professionals, and what we can do as penyintas, just share our stories. And sometimes I think the glamorizing and the romanticization is a bit eyebrow raising. Yeah, and it reminds me of our talk earlier about self-diagnosis, which is a really complex issue. We might probably won't talk about it in this forum, but it's interesting to note. Yeah. So it's always nice to kind of check to a professional if you have the means and the privilege to do it, because that's when you'll actually know. But I want to ask your comment actually, because it's ironic almost, because like mental illness is stigmatized, right? But then how come like people glamorize it? It doesn't make sense, Well, we see it in the way culture moves, I guess. It's we have songs on the radio talking about Xanax now. Oh yeah. It's I'm not saying it's glamorizing, and I'm not attacking an artist or a creator that has that particular story or not, but then like when you have to kind of realize the audience that you're speaking for, because sometimes it's not really for the best. Like nggak tentu semua orang nyampe untuk nge-accept it, Untuk melihat abstraksi dan bahwa reading between the lines. Yeah, there is a way of talking about, like, let's say The Virgin Suicides. It's this movie done by Sofia Coppola. It was this like Oscar-nominated movies and stuff. But it was an adult film. And then on the other hand, we have 13 Reasons Why, which is on Netflix, marketed as a young adult show, which I read the book when I was younger. I watched the show. I think it was pretty good. But then you have replications of people doing it the way Hannah Baker did it in the show in Canada and America. And then the suicide hotlines are just blowing up. So there is a way to, you kind of have to be smarter and know your audience about it. And karena aku juga kayak, I've written some stuff that to me is dark or like too sad, and I don't put it out because it's a bummer. Like, why share that with other people? That's why I'm so blessed with my editor and my friends who kind of like, are you sure? Ask me some stuff before I put things out, because I think there is a way to talk about it. Like, what does it mean now to go on your Instagram live and then cry and then put it on your story with no context whatsoever? Like, feel it out. Sure, you're supposed to be able to feel your feelings and do what you want, but then I wouldn't do it. I wouldn't put it on live. I would call my friends. Do people do that on Instagram Live? Oh, okay. Yeah, I mean my Instagram. Anyway, yeah. So yeah, like it's a very sensitive subject, and there is a sensitive way to talking about certain things like that, And also in terms of creative decision, we have to make sure that when we want to put something in our work, is it merely for shock value? So like, that's a thing. That's a thing too. Like me personally, I have expectation as a creator to, when I put it out, hopefully it'll be out of my life, But that's also not the case. So I not necessarily romanticize the work, but I did put expectations onto it. Maybe I'm romanticizing a little bit, but it's like my art and my mental health does have a correlation, but sometimes treatmentnya beda pasti. Doesn't mean that I make this book and then my life is like rainbows and pretty. It's not. That's never the case. You actually have to put in the work. Yeah. Oke, teman-teman, kita tinggal punya 5 menit lagi nih. Jadi Teni sama Hana mungkin masing-masing satu kalimat aja mungkin dari Teni dulu, miskonsepsi. Nggak apa-apa. Itu poin yang menarik banget dan bisa jadi catatan buat diskusi berikutnya sih. Ya, Teni gimana, Ten?
aku paling itu ya, maksudnya kayak stigma bahwa orang yang punya mental illness itu akan menyakiti orang lain atau akan menyakiti diri sendiri, suicide, like karena nggak semua orang yang Kan punya kayak mental health itu akan nyerang orang lain atau nyerang atau merusak dirinya sendiri, enggak sih. iya. Apalagi kalau misalkan dia udah dapet treatment gitu kan, dia bisa hidup dengan normal gitu, seperti orang lain gitu. Jadi jangan takut, karena stigmanya gitu, kalau orang udah punya orang ini punya mental illness nih, pasti dia bahaya nih, dia orang yang berbahaya gitu. Iya. Jangan sampai kayak gitu sih. Aku berusaha memberikan pengertian itu di bukuku gitu, bahwa orang yang punya mental illness itu punya ya mereka punya kehidupan yang normal seperti kita biasa aja sih gitu. Iya, aku juga notice itu dari film-film dan serial populer kayak psikopat Yes. sama dengan killer anyway. Yeah. Hana gimana Han? The way we have a mad pride movement, because as we know, many people nih, kalau menurut aku ya, kita kan masih mikir kalau disability itu as a barrier label. Tapi kalau aku pribadi, tadi aku sering banget mention kalau aku menjadikan disabilitasku sebagai sebuah identitas yang patut untuk dirayakan, karena aku merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan non-disable. Haknya seperti apa? Contohnya aku berhak untuk to access proper mental health services. I have the right to get protection from stigma and discrimination. I have the right to express myself, to be heard and to be seen. And I have the right to get equal opportunities. Dan aku juga punya kewajiban yang sama untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi intinya adalah my mental disability doesn't make me any less human. I'm whole and valid, and I try to keep showing that. Kalau aku nggak berkarya untuk dikasihanin, melainkan untuk menyuarakan keresahanku. Dan tadi aku juga mau nyambung soal yang Ray itu menarik banget, yang meromantisasi dan mengglorifikasi gitu. Karena kita sendiri bisa lihat fenomena di mana self-diagnosis itu ada di mana-mana ya, di sosial media. Dan aku cukup mengapresiasi keberanian mereka untuk bisa bersuara gitu. Mungkin karena mereka nggak punya support system yang baik sehingga mereka menyuarakan itu keluar gitu. Tapi ya itu akan menjadi salah gitu ketika kamu mendiagnosa sendiri diri kamu karena padahal kamu udah aware. Karena hal yang harus dilakukan adalah ketika lo udah aware ada yang salah dengan diri lo adalah ya lo harus reach out gitu. Apalagi ketika itu udah mengganggu fungsi diri atau bahkan fungsi sosial kita gitu. Kita harus ke profesional, dan sekarang banyak banget kan komunitas kesehatan jiwa yang bahkan menjadi wadah untuk teman-teman bisa sharing info-info tentang treatment-nya seperti apa, pengalaman-pengalaman sesama penyintas, itu udah banyak banget. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengedukasi diri kita. Dan aku berharap dengan kita sama-sama mengedukasi isu kesehatan jiwa dengan berbagai cara, dengan concern kita masing-masing, kita bisa menormalisasi isu ini menjadi sesuatu yang nggak lagi tabu gitu, untuk meningkatkan kesadaran publik gitu, dan sensitivitas akan kesehatan jiwa sebagai sebuah kebutuhan. Bukan yang kayak tadi Ray bilang, meromantisasi atau mengglorifikasi kesehatan jiwa menjadi sebuah tren atau sesuatu yang cool gitu, sehingga banyak orang yang sengaja mencari sumber depresi mereka untuk bisa terlibat dalam tren yang ada saat ini. Karena jujur aja ini adalah sesuatu yang berat untuk mereka yang mengalaminya. Banyak orang mati dan terbelenggu dalam diam, terlebih di Indonesia. Dan untuk kasus normalisasi yang aku lakukan aku mencoba menormalisasi, membawa perubahan itu dari diriku sendiri sih, Yogi. Dan juga dari orang terdekatku, dari teman-teman terdekatku, dari keluargaku gitu. Contohnya adalah ketika dulu mamaku tuh selalu WhatsApp di grup keluarga misalnya, Mbak Alfi kapan pulang? Aku dipanggilnya Alfi, Yogi, di rumah. Terus aku dulu tuh selalu bilang, maaf aku sibuk, bla bla bla, bullshit banget gitu. Padahal aku lagi in a very bad mental state gitu. Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu dan proses panjang yang udah dilalui, aku coba jujur karena aku udah nggak bisa menyembunyikan itu lagi. Jadi ketika aku lagi ada di fase depresi ataupun aku kepalaku sedang bising, aku akan bilang dengan mamaku, maaf, aku lagi nggak bisa pulang karena aku lagi butuh tempat, aku butuh ruang, dan aku butuh support. Dan dulu nyokap aku tuh selalu yang nangis, sedih, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita sama-sama belajar bahwa ini memang episode yang harus aku lalui. Sekarang mereka sangat-sangat supportive dan they really know what kind of treatment and reaction I need and deserve. Dan pada saat beberapa minggu lalu juga, bulan lalu aku sempat jadi, ini benar-benar salah satu pencapaian sih, Gi, di mana
ada family gathering, virtual family gathering, itu benar-benar keluargaku tuh sangat-sangat religius banget. Dan di situ aku jadi pembicara untuk kesehatan mental. Di mana Pak Deku itu semuanya yang mereka tuh responnya gini, gimana dengan mendekatkan diri ke yang maha kuasa gitu-gitu. Tapi aku coba aku kan bukan profesional ya, aku hanya berbagi perspektif aja gitu. Bahwa ini loh kondisinya kayak gini, kalau ada orang terdekat kalian yang memang menunjukkan gejala-gejala seperti itu, apa sih yang mereka butuhkan, hanya basic information aja, lalu mereka sambungkan lagi dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi menurutku memang itulah cara kita untuk menormalisasi kan, dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Aku setuju Tanya, sayangnya tinggal 1 menit lagi, jadi aku kayak harus tutup sekarang. Makasih banget buat teman-teman bertiga dengan jujur dan terbuka sudah menceritakan hal-hal yang pasti juga aku rasa sulit untuk diinget-inget gitu ya. Dan aku harap diskusi ini bisa jadi titik loncatan buat kita untuk kemudian menggalang itu gerakan kolektif untuk kemudian membenahi sistem yang membuat kita ini semua disabled mentally karena ke sistem yang tidak adil itu. Aku sebenarnya berharap banget bisa ngobrol lagi sama teman-teman, tapi waktunya udah habis. Mungkin mudah-mudahan next time ada forum seperti ini lagi. Dan ini sekarang saya akan tutup. Teman-teman yang hadir di sini juga terima kasih banyak sudah hadir pada siang hari ini, dan juga teman-teman yang hadir lewat Zoom atau StreamYard. Semoga diskusi ini bermanfaat. Dan jangan lupa cek karya Teni, Hana, dan Rai, semuanya menarik untuk dilihat di Instagram mereka. Terima kasih atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Swari Saraswati dan kepada partner festival yang membuat Ubud Writers and Readers Festival dapat terlaksana. Jangan lupa follow @Ubud Writers Festival di Instagram, Twitter, dan Facebook, atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang program. Selamat siang. Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Platinum Partner, Planet Wheeler.